Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah akuntansi aset. Di semester ini kita akan melakukan sistem pembelajaran melalui konseptual phase ya, di mana teman-teman bisa melihat di formula masing-masing materi dan topik perkuliahan yang akan kita bahas selama satu semester ini. Rekan-rekan sekalian, ya, perlu sebelum kita melakukan proses perkuliahan, ya, pembelajaran di perkuliahan ini, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman yang teman-teman pasti sudah mengetahuinya, namun saya akan melakukan refresh ulang. Yang pertama adalah terkait dengan 10 nilai tamadun Universitas Pembangunan Pancabudi, ya, di mana kita harus mengetahui yang pertama dalam kehidupan kampus dan pergaulan sehari-hari seluruh sivitas akademika harus mampu menjadi masyarakat yang memiliki sopan dan santun yang tinggi. Kemudian yang kedua, seluruh sivitas akademika melaksanakan pengajian Al-Quran secara berkala dan terukur dan menghormati serta memperingati Hari Besar Islam dan berpakaian Muslim setiap seminggu sekali pada hari Jumat. Yang ketiga, seluruh sivitas akademika harus mampu mengamalkan Piagam Pancabudi, Mutiara Hikmah, 7 nilai dasar yayasan, kebijakan mutu, visi, dan misi serta semboyan Universitas Pembangunan Pancabudi yang diterapkan dalam proses belajar dan mengajar. Keempat, seluruh sivitas akademika mengamalkan kampus bersih, asri, dan lestari yang didasarkan atas pemahaman tentang budaya peradaban bersih dan budaya peradaban hemat energi. Yang kelima, seluruh sivitas akademika dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan wajib melaksanakan service excellence. 3S, senyum, sapa, dan salam, serta wajib melaksanakan etika berkomunikasi yang baik antara pegawai, mahasiswa, dosen, dan pimpinan. Keenam, Universitas Pembangunan Pancabudi memiliki warna-warna kebesaran antara lain putih, kuning, biru, coklat, hijau, merah, dan ungu. Ketujuh, wajib menggunakan dan melestarikan simbol-simbol ornamen artefak dalam penataan lingkungan, bangunan, ruangan, baju, jaket, alma mater, toga, dan pakaian, pakaian-pakaian kebesaran lainnya, serta plakat Cindra Hati Universitas Pembangunan Pancabudi yang berlandaskan kepada budaya kearifan lokal serta memiliki nafas dan warna keislaman. Kedelapan, melestarikan istilah dan makna budaya dan menghargai para tokoh-tokoh yang berjasa pada Unpad dengan menabalkannya pada penamaan ruang-ruang di seluruh kampus. 9. Seluruh sivitas akademika dalam melakukan segala tanggung jawab yang diberikan kepada seluruh setiap pegawai wajib melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan memiliki sifat mandiri serta bersedia meningkatkan kemampuan diri melalui pelatihan dan penguatan keahlian yang berwawasan internasional. 10. Untuk lebih mensosialisasikan dan memasyarakatkan serta menyatukan semua tekad dalam pemahaman Unpad sebagai kampus tamadun mandiri, maka ditetapkan sebuah logo tamadun mandiri sebagai pemersatu. Rekan sekalian, perlu diingat, visi Universitas Pembangunan Pancabudi menjadi perguruan tinggi swasta yang terkemuka, berbasis religius dalam mengembangkan iptek yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Visi prodi akuntansi ya menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu akuntansi berdaya saing pada tingkat nasional dan internasional untuk kemaslahatan umat. Misi Universitas Pembangunan Pancabudi melaksanakan satu, yaitu melaksanakan pengabdian sesuai dengan Piagam Pancabudi, mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa, dan dunia. Yang kedua, mengembangkan iptek berdasarkan Al-Quran dan hadis, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali sumber-sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang iptek dan imtak. Ketiga, melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan internasional dalam fitrah pengabdian terhadap Allah SWT. Keempat, mendorong fungsi kehalifahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat. Kelima, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat Islam.
Adapun misi prodi akuntansi yaitu berkualitas pendidikan, menekankan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang akuntansi. Sumber daya manusia dosen seperti kualifikasi akademik, ya, sertifikasi kompetensi internasional, jabatan akademik, sertifikat profesional, dan rekognisi tingkat internasional bidang ilmu akuntansi. Sarana dan prasarana sesuai kebutuhan ilmu akuntansi berstandar internasional dan kerjasama yang secara nasional dan internasional sesuai bidang ilmu akuntansi. Rekan-rekan sekalian, juga ada 7 nilai dasar yayasan. Yang pertama, menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat seperti sholat, zikir, dan lain-lain. Yang kedua, bersyukur, bersukacita, dan tidak mengeluh. Tiga, rendah hati, sederhana, jujur apa adanya, memaafkan, dan tidak marah. Keempat, berpikir positif, berprasangka baik, dan tidak bergunjing. Lima, berbuat baik, berubah, dan respek. Enam, berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela. Ketujuh, patuh kepada pimpinan dan menaati peraturan. Di budaya Unpad, budaya peradaban bersih dan menekankan budaya peradaban yang hemat energi. Wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa yang saya sayang ini, kita berjumpa lagi pada pertemuan kelas akuntansi aset di semester ini. Di pertemuan 13 ini kita akan membahas terkait dengan topik bagaimana menyusun laporan aset sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Rekan-rekan sekalian, mungkin izin saya share screen di layar teman-teman. Ini sudah terlihat. Oke, bentar. Baik. Em, Topik kita kali ini menyusun laporan aset sesuai dengan PSAK. Nah, sebenarnya rekan-rekan sekalian harusnya sudah mengenal eh, terkait apa itu yang dimaksud dengan PSAK. Ya, nanti tolong dicek kembali ya, dipahami kembali. Di PSAK atau pengenalan PSAK yang akan kita bahas kali ini adalah pengenalan PSAK 201 yang dulunya adalah PSAK 1, yaitu penyajian laporan keuangan. Nah, di sini di layar rekan-rekan sekalian terlihat bahwasannya PSAK 201 ini benar secara efektif di 2024 ya menggantikan PSAK 1 sejak 1 Januari 2024 ya. Sejak 1 Januari 2024 membawa perubahan signifikan dalam pelaporan keuangan ya. Oke. Dari struktur dan persyaratan ya di PSAK 201 mengatur struktur laporan keuangan dan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh entitas yang menyusun ya. Tujuan utamanya apa? Untuk meningkatkan transparansi, konsistensi, dan keterbandingan laporan keuangan antar entitas yang ada. Eh, Komponen utama laporan keuangan di PSAK 201 menetapkan komponen lengkap yang wajib disajikan dalam laporan keuangan, antara lain laporan posisi keuangan, ya, laporan posisi keuangan, kemudian laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan CALK atau catatan atas laporan keuangan, Notes to Financial Reporting. Rekan-rekan sekalian, ya mungkin kita akan bahas satu-satu ya. Laporan posisi keuangan itu dulu namanya neraca ya, sekarang namanya laporan posisi keuangan. Apa yang tidak ada di dalamnya itu menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir periode pelaporan. Ya. Di laporan laba rugi komprehensif menampilkan kinerja keuangan dan penghasilan komprehensif lain selama periode berjalan. Laporan perubahan ekuitas menjelaskan bahwa adanya perubahan dalam komponen ekuitas pemilik sepanjang periode. Ya. Laporan arus kas menyajikan arus kas masuk dan keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Sedangkan catatan atas laporan keuangan atau CALK memberikan penjelasan rinci kebijakan akuntansi dan adanya pengungkapan tambahan. Struktur laporan keuangan ya secara visualisasi komponen laporan keuangan lengkap dengan fokus khusus pada posisi dan penyajian aset dalam keseluruhan struktur pelaporan. Nah, kalau kita melihat definisi dan klasifikasi aset dalam PSAK,
Definisi aset bisa dijelaskan adalah bahwasanya aset merupakan sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi masa depan kepada entitas. Klasifikasi utamanya ya bisa dibagi atas aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar seperti kas dan setara kas, piutang usaha dan non-usaha, persediaan barang, investasi jangka pendek. Aset tidak lancar bisa berupa properti, pabrik, dan peralatan. Aset tidak berwujud, investasi jangka panjang, dan aset pajak tangguhan. Apa saja prinsip penyajian aset dalam laporan posisi keuangan? Yang pertama adalah pasti dari sisi urutan likuiditasnya, kemudian metode penilaiannya, dan status asetnya. Dari sisi urutan likuiditas, penyajian aset berdasarkan tingkat likuiditas dari yang paling likuid hingga yang paling tidak likuid, dan berdasarkan jangka waktu manfaat ekonominya. Dari sisi metode penilaian, pengungkapan nilai tercatat aset dan metode penilaian digunakan baik biaya historis atau historical cost, nilai wajar ataupun model evaluasi. Dan status aset, pengungkapan khusus untuk aset yang dijaminkan sebagai jaminan utang, aset yang dibatasi penggunaannya, atau aset yang dimiliki untuk dijual. Pengungkapan aset dalam catatan laporan keuangan. Ya. Catatan atas laporan keuangan memainkan peran krusial dalam memberikan informasi lengkap atas aset identitas yang di dalam laporan keuangan. CLK atau catatan atas laporan keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 4 laporan keuangan lainnya. Nah, di sini ya catatan atas laporan keuangan memainkan peran krusial dalam memberikan informasi lengkap tentang aset identitas meliputi apa saja, yaitu kebijakan akuntansi, ya, di mana penjelasan detail mengenai kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset. Nah, dari sisi rincian aset tetap, pengungkapan nilai perolehan awal, penambahan, pengurangan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku bersih untuk setiap kelompok aset tetap. Aset tak berwujud, penjelasan jenis aset tak berwujud, estimasi umur manfaatnya, metode amortisasi yang digunakan, serta dampak atau perubahan nilai selama periode. Nah, pengungkapan atas aset tetap contohnya ya di PSAK 16 ya. Eh, Standar PSAK 16 sebelumnya mengatur pengungkapan rinci untuk properti, pabrik, dan peralatan. Nilai perolehan ya. Dia di PSAK 16 membahas tentang nilai perolehan, ya ada saldo awal nilai perolehan, ya penambahan aset baru melalui pembelian atau konstruksi ya, serta pengurangan karena pelepasan atau penghapusan selama periode. Kemudian yang kedua, penyusutan dan penurunan nilai. Ya, akumulasi penyusutan dari periode sebelumnya, beban penyusutan periode berjalan, dan kerugian penurunan nilai jika ada indikasi dari penurunan atau impairment. Metode dan estimasi, ya penjelasan metode penyusutan yang diterapkan, garis lurus kah, saldo menurun kah, estimasi umur ekonomi setiap kelompok aset, dan nilai residu. Di slide ini kita akan membahas penyesuaian dan klasifikasi aset, ya, di mana prinsip penyesuaiannya PSAK mengatur perlakuan retrospektif ya untuk perubahan kebijakan akuntansi, memastikan konsistensi data historis. Ya, di mana topik di sini adalah reklasifikasi antar kategori, yaitu di mana perpindahan aset lancar dan tidak lancar itu harus dijelaskan dengan jalan alasan dan dampak yang jelas. Kemudian dari sisi perubahan penilaian, ya, dampak perubahan model penilaian aset harus diungkapkan ya secara transparan di dalam CLK, termasuk dampaknya terhadap laba rugi maupun ekuitas. Nah, jika juga ada terjadi koreksi kesalahan, ya kesalahan periode lalu yang material itu harus dikoreksi secara retrospektif dengan penyesuaian saldo laba awal. Eh, Mungkin kita akan membahas contoh studi kasus implementasi PSAK 201 di mana penyesuaian laporan posisi keuangan ya PT Indonesia Tbk ya ini contoh Dambi ya melakukan penyesuaian komprehensif laporan posisi keuangan tahun 2024 untuk memenuhi persyaratan PSAK 201 termasuk reklasifikasi dan pengelompokan ulang pos-pos aset. Di pengungkapan lengkap ya catatan
keuangan diperluas dengan pengungkapan detail untuk aset tetap, aset lancar, kebijakan akuntansi, dan asumsi signifikan yang digunakan dalam penilaian. Dari transparansi aset sewa, implementasi PSAK 73 setara IFRS 16 dengan pengakuan aset, hak guna, dan liabilitas sewa meningkatkan transparansi kewajiban jangka panjang perusahaan. Nah, pastinya Pak, ada tantangan dan pasti juga ada solusi dalam melakukan penyusunan aset laporan aset. Tantangannya apa? Data kontrak sewa misalnya. Penyusunan mengumpulkan dan menganalisis seluruh kontrak sewa untuk pengakuan aset hak guna sesuai PSAK 73. Estimasi teknis ya menentukan estimasi umur manfaat dan metode penyusutan yang tepat memerlukan pertimbangan teknis dan biaya dan bisnis. Dan dari sisi konsistensi pengungkapan, menjaga konsistensi format dan detail pengungkapan antar periode dan antar entitas grup. Kalau solusi praktisnya adalah melakukan implementasi sistem manajemen kontrak terintegrasi, konsultasi dengan ahli teknis dan valuasi independen misalnya, mengembangkan template dan checklist pengungkapan standar, serta melakukan pelatihan berkala untuk tim akuntansi dan keuangan. Nah, kalau di PSAK 118, bagaimana dampaknya pada penyajian laporan keuangan ya? PSAK 118 menggantikan PSAK 1 di revisi 2015. Nah, ini efektif per 1 Januari 2027 dengan fokus utama ya pada penyajian dan struktur laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pengaruhnya pada aset, standar baru ini mempengaruhi pengelompokan dan penyusunan pengungkapan aset yang terkait langsung dengan pendapatan operasi dan non-operasi, memerlukan klasifikasi yang lebih detail. Persiapan teknik transisi, perusahaan perlu memulai persiapan sejak dini, termasuk evaluasi sistem pelaporan, pelatihan tim, dan penyesuaian kebijakan akuntansi internal. Nah, kesimpulannya, kunci penyusunan laporan aset sesuai PSAK adalah pertama, pahami standar yang ada terkini. Pelajari secara mendalam klasifikasi dan definisi aset sesuai PSAK 201 dan standar terkait yang berlaku efektif. Terapkan prinsip konsistensi, manfaatkan studi kasus untuk menggunakan contoh praktis dan studi kasus sebagai panduan untuk mengatasi tantangan implementasi di lapangan. Serta siapkan sistem adaptif untuk membangun sistem dan proses bisnis yang fleksibel untuk memenuhi standar akuntansi yang terus berkembang dan berubah. Rekan-rekan mahasiswa, mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita akan ketemu lagi ya pada pertemuan dan topik berikutnya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.